mukhlishina lahuddin. Agama itu tujuannya khususnya adalah untuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishin, untuk menjadi orang yang ikhlas lahuddin terhadap agama ini. Jadi orang kalau beragama itu harus ikhlas dalam beragama. Jangan sampai ada embel-embel saya beragama ikhlas, saya beragama untuk jadi wali Allah, saya beragama agar nantinya nanti kalau sudah di surga mendapatkan bidadari. Itu sejatinya adalah merupakan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala, karena manusia di awal-awal itu cenderung terhadap ketidakikhlasannya. Ya, ibaratnya kalau kita ada anak kecil kita suruh kesana kemari mengambilkan apa, yang jelas yang pertama mereka minta upah. Nah, itu di awal-awal. Tapi pada kelanjutannya kalau sudah kita dewasa dalam beragama, maka kita mukhlishin lahuddin. Maka kita harus dapat terhadap esensi dari beragama secara utuh, yaitu ikhlas dalam beragama, mukhlishin lahuddin. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Kitabul Ihya, Rutiba al-Ghazali, Rotaba al-Ghazali al-Kitaba aqsaman wa aqsam kataban wal kutub abwaban wal abwab fiqratan kullu dhalik yusahhila tanawalahu. Fa'ama aqsam al-kitabi fa arba'ah. Ismul ibadah. Jadi Ihya Ulumuddin itu dibagi menjadi beberapa part. Ya, kenapa kita di awal-awal sesi ini mengaji dan mengkaji tentang dalam kitab Ihya Ulumuddin? Karena kitab ini merupakan kitab yang super komplit, wahai kawan. Di sini ada akidah, di sini ada syariat, dan di sini ada etika atau akhlak. Jadi ketika kita membuka dan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, maka sejatinya kita telah diberikan paket lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui untaian ilmu yang diberikan kepada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Oleh karenanya pada qismul ibadah, bab ibadah yang pertama adalah part pertama ini, yadhkuru fihi min hifaya adabuha wa daqaiq sunaniha asrari ma'aniha kullu ma yahtaju al-alim wal-amil ila ma'rifatihi min wujud al-ikhlas fiha iqamati al-asasi allati yuhibbuha Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Jadi pada part ibadah ini Imam Ghazali menulis tentang bagaimana sirrinya adab dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang meliputi dari kesunahan dalam beribadah, dan makna-makna sirri, makna-makna yang terkandung tersirat, ya, makna yang tersurat, makna yang tersirat terhadap segala hal yang akan dilakukan oleh seorang yang mengetahui dan beramal saleh di dalam beribadah agar menjadi hamba yang ikhlas, serta bagaimana untuk mengistiqomahkannya. Kadang kita itu kalau yang sulit itu adalah
bagaimana kita istiqomah. Istiqomah itu continue itu berkelanjutan. Maka tidak heran dunia sekarang itu dikit-dikit adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Dan sekarang SDGs itu kayaknya kita pesimis ya apabila ingin dicapai di tahun 2030, karena kita tahu perang merajalela dan kita tahu krisis iklim semakin merajalela, tapi perang terus digelorakan oleh negara-negara yang menginisiasi adanya SDGs. Sejatinya hal ini akan mencederai, bukan hanya mencederai, justru hal ini akan membuat seluruh elemen masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang katanya SDGs harus peaceful. Ternyata mereka yang mencederai dan menodai perdamaian itu, sehingga nanti carut marutnya dunia harus ada penengah. Ya, Indonesia berpeluang menjadi penengah itu karena Indonesia adalah negara non blok dan segala potensi yang ada di Indonesia baik SDM dan SDA seluruhnya relate dan make sense terhadap pola-pola yang akan kita gunakan.